You're a businessman. I rise on Park Place. Jerry. Halo guys, balik lagi di channel MD ku. Kali ini MD ku akan membahas alur cerita film Run All Night. Film ini menceritakan tentang mantan seorang mafia yang kehidupannya sudah tidak menentu setelah ditinggal keluarganya. Bahkan anaknya pun tak mau mengakuinya lagi sebagai ayah, dikarenakan ia memiliki masa lalu yang kelam yang erat hubungannya dengan pengedar narkoba. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya. Namun sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Monggo. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Jimmy. Diketahui Jimmy hanya hidup seorang diri karena istrinya sudah meninggal, sementara anaknya membenci Jimmy dan tidak mau mengakui dirinya sebagai ayah. Selama ini Jimmy hanya sering ditemani oleh sahabat dekatnya yang bernama Miguire ini rambutnya. Diketahui kalau Miguire adalah seorang bos mafia paling disegani dan ditakuti di kota New York. Miguire sudah lama bersahabat dengan Jimmy, yaitu ketika mereka STM, dan sekarang Jimmy bekerja menjadi pembunuh bayaran untuk kepentingan Miguire. Look at me. We're going together. Suatu hari Jimmy mencoba mendatangi anak kandung Miguire yang bernama Danny. Ketika Jimmy akan masuk ke ruangannya, terlihat ada dua orang polisi korup yang sedang menerima jatah bulanan dari Danny. Thank you. All right. See you later. What's up, Jimmy? You doing? Setelah itu Jimmy mengatakan kepada Danny kalau ia ingin meminjam uang $800. Di sini Danny bersedia meminjamkan uangnya, namun dengan syarat Jimmy harus menjadi sinterklas di rumah Danny nanti malam. Jimmy yang kala itu benar-benar membutuhkan uang, ia pun terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Malam harinya dengan raut wajah terpaksa, Jimmy pun menjadi sinterklas di rumah Danny. Keesokan harinya, Danny mengantar seorang bandar narkoboy untuk menemui ayahnya, yaitu Miguire. Ternyata si bandar berniat untuk meminta izin kepada Miguire agar ia dapat mengedarkan barang haramnya di wilayah New York. Namun Miguire menolak dengan alasan ia tidak mau kalau wilayahnya dikotori oleh bandar lain. Di sini si bandar mengatakan kalau ia juga bersedia memberi persenan untuk Miguire asalkan ia diberi izin. Akan tetapi Miguire tetap menolaknya. Mendengar hal tersebut, si bandar tampak kecewa, padahal sebelumnya si bandar sudah memberi uang sogokan kepada Danny untuk melancarkan perizinan kepada ayahnya. I'm a legitimate businessman now. Get the fuck out of my house. Take the night to think it over. The answer's no. Ketika akan pergi, si bandar mengatakan kepada Danny kalau nanti malam Danny harus mengembalikan uangnya secara utuh. Adegan beralih ke seorang pria bernama Michael yang saat itu sedang berlatih tinju. Terlihat latihannya kala itu sambil direkam oleh seorang murid didikan Michael. Diketahui kalau Michael ini ternyata adalah anak kandung Jimmy. Ia begitu sangat membenci Jimmy karena pekerjaan Jimmy yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Michael juga menyalahkan Jimmy atas kematian ibunya karena Jimmy seringkali keluar masuk penjara padahal saat itu ibunya sedang sakit parah. Sudah hampir 10 tahun Michael tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya, hingga sekarang Michael mempunyai istri serta 2 anak perempuan. Artinya Michael benar-benar tidak mau lagi menganggap Jimmy sebagai ayah kandungnya. Malam harinya Michael yang selama ini bekerja paruh waktu sebagai supir taksi online, kebetulan sekali sedang mengantarkan si bandar menuju rumah Danny, yaitu menagih uang sogokannya kembali. Sesampainya di rumah Danny, si bandar dan anak buahnya masuk ke dalam sementara Michael diminta untuk menunggu di luar. Tak lama kemudian, Michael tak sengaja melihat muridnya sedang melintas menaiki sepeda dan Michael pun dengan segera langsung memanggilnya. Michael bertanya kenapa si murid masih berkeliaran di tengah malam seperti ini. Si murid menjawab kalau tadi teman-temannya mengajaknya nongkrong. Si murid yang melihat mobil yang dikendarai Michael sangat bagus, ia pun meminta izin agar bisa menaikinya hanya untuk sekedar membuat video di dalam mobil.
Sementara itu di rumah Denny memberikan sekantong uang kepada si bandar. Namun saat dibuka ternyata isinya hanyalah uang mainan. Si bandar sempat menganggap Denny sedang menjailinya, namun tiba-tiba Denny yang melihat satu anak buah si bandar hendak melarikan diri, ia pun dengan segera mengejarnya. Hingga pada akhirnya Denny berhasil menghabisi anak buah si bandar. Namun secara kebetulan aksi itu terekam oleh murid Michael yang berada di dalam mobil. Denny yang sadar kalau aksinya itu tengah direkam, ia pun dengan segera menghampiri mobil tersebut. Denny yang menyangka kalau Michael lah yang merekamnya, ia pun menodongkan senjata lalu menyuruh Michael masuk ke dalam rumah untuk segera dihabisi. Sementara itu si murid yang bersembunyi di bawah jok, ia pun akhirnya berhasil kabur. Michael sendiri berhasil melepaskan diri dari todongan Denny lalu mengunci Denny dari dalam rumah. Michael bergegas pergi melalui jalan belakang, namun ia harus berhadapan dengan satu anak buah Denny. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Denny, ia pun pergi melalui jalan belakang. Sayangnya meskipun Michael berhasil kabur, anak buah Denny mendapatkan identitas Michael yang kebetulan terjatuh saat berduel tadi. Singkat cerita, sesampainya Michael di rumah, ia pun tidak menemukan anak dan istrinya di sana. Ketika dihubungi, ternyata mereka sedang berkunjung ke rumah kakak ipar Michael. Di sini Michael menyuruh istri dan anaknya agar tinggal saja di rumah si kakak ipar untuk sementara waktu, karena Michael tahu kalau Denny pasti akan menyambangi rumah ini. Adegan berpindah ke Jimmy yang saat itu sedang bersantai sambil menonton TV. Tak lama dari itu, ia dihubungi oleh Maguire. Maguire langsung mengatakan kalau Michael anak Jimmy telah merekam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Denny. Di sini Maguire meminta Jimmy mendatangi Michael sekarang juga agar Michael tutup mulut atas semua yang telah ia lihat serta menghapus rekaman video tersebut. Mendengar hal itu, Jimmy pun langsung bergegas pergi ke rumah Michael. Sesampainya Jimmy di sana, Michael yang masih sangat benci dengan ayahnya, ia pun tidak berkenan untuk membukakan pintu. Namun setelah Jimmy mengatakan kalau ia datang untuk membahas masalah Denny, Michael pun akhirnya mempersilahkan Jimmy masuk. Di dalam rumah, Jimmy yang sempat melihat foto anak-anak Michael, ia pun bertanya apakah cucunya tahu siapa kakeknya. Michael menjawab kalau ia tidak akan pernah memberitahu anak-anaknya kalau mereka masih mempunyai kakek. Setelah itu, Jimmy membahas masalah tentang Denny. Di sini, Jimmy meminta Michael agar Michael tidak melaporkan Denny ke polisi serta menghapus video rekaman tersebut. Michael mengatakan kalau yang merekam bukanlah dirinya melainkan muridnya sendiri dan Michael tidak pernah berniat melaporkan kejadian tersebut. Kemudian, Michael pun langsung mengusir Jimmy karena ia tidak akan pernah menganggap Jimmy sebagai ayahnya lagi. Saat Jimmy akan pergi, di luar ia melihat mobil Denny terparkir di depan rumah Michael, yang artinya Denny sudah menyusup untuk menghabisi Michael. Benar saja, di dalam rumah Denny sedang menodongkan senjata kepada Michael, namun tiba-tiba dengan terpaksa Jimmy menghabisi Denny anak Maguire, sahabatnya sendiri. Kemudian Jimmy menghubungi Maguire untuk menjelaskan duduk perkaranya. Di dalam telepon, Jimmy mengatakan kalau ia terpaksa harus menghabisi Denny karena Denny berniat membunuh Michael. Mendengar hal itu, Maguire pun tidak terima dan balik mengatakan kalau anak harus dibayar dengan anak. Sementara itu, Michael yang panik, ia pun mencoba menghubungi polisi walaupun Jimmy telah melarangnya. Pada akhirnya, Michael menyuruh Jimmy untuk segera pergi karena Michael menganggap kalau Jimmy hanya sedang memperpanjang masalahnya. Inilah contoh anak yang tidak tahu diuntung. Setelah Jimmy pergi, Michael tetap nekat menghubungi polisi sambil mengatakan kalau ayahnya telah menghabisi Denny di depan matanya sendiri. Tak lama datang dua orang polisi ke rumah Michael. Namun kedua polisi itu malah menangkap Michael dan akan diserahkan kepada Maguire. Ternyata kedua polisi tersebut adalah polisi korup yang kita lihat di awal film. Jimmy yang kebetulan masih ada di luar, ia sempat melihat kalau anaknya tengah dibawa oleh dua orang polisi korup. Kemudian Jimmy memutuskan untuk mengejar mobil polisi itu demi menyelamatkan Michael. Hingga di suatu kesempatan inilah yang dilakukan Jimmy. Dengan sigap, Jimmy segera menyelamatkan anaknya. Ketika akan kabur, Jimmy diserang oleh satu polisi yang masih selamat, namun dengan mudah Jimmy mampu menghabisi polisi itu hanya dengan sekali tembakan.
Kemudian Jimmy membawa Michael untuk kabur melalui stasiun kereta api. Namun sesampainya di sana, Jimmy diserang lagi oleh anak buah Maguire hingga pertarungan pun tak terelakkan. Hingga pada akhirnya Jimmy mampu menghabisi orang tersebut. Setelah itu Jimmy dan Michael pergi menggunakan kereta untuk meninggalkan kota ini. Adegan berpindah ke Maguire. Maguire yang masih tidak terima dengan kepergian anaknya, ia pun meminta semua anak buahnya untuk fokus mencari Michael dan Jimmy. Maguire juga memerintahkan sebagian anak buahnya yang lain untuk memindahkan jasad si bandar ke mobil yang dikendarai oleh Michael. Hal itu bertujuan agar para polisi mengira kalau Michael lah yang telah menghabisi si bandar serta anak buahnya. Setelah itu memperlihatkan semua siaran di televisi yang menayangkan Michael dan Jimmy sekarang menjadi buronan yang sedang dicari-cari. Kembali ke Jimmy, setelah turun dari kereta, ia mencuri mobil yang sedang terparkir lalu menyuruh Michael untuk bersembunyi saja di rumah kakak iparnya. Sementara Jimmy sendiri akan mencari cara untuk menyelesaikan semua masalah ini. Saat di perjalanan menggunakan taksi, Jimmy menghubungi seorang detektif bernama Harding yang saat ini sedang menangani kasus Michael. Jimmy meminta kepada Harding agar pihak kepolisian tidak menangkap Michael karena Michael sama sekali tidak bersalah. Jika Harding menyetujui permintaannya, Jimmy berjanji akan memberikan bukti video rekaman Danny yang sedang menghabisi si bandar. Bahkan Jimmy juga akan memberi daftar nama-nama korban yang dulu pernah dihabisi Jimmy selama ia menjadi pembunuh bayaran Maguire. Harding yang sangat tertarik dan ingin mengetahui semua korban Jimmy, akhirnya ia pun menyetujuinya. Tak lama Jimmy sampai di rumah kakak ipar Michael dan menyarankan Michael untuk menyembunyikan anak dan istrinya di sebuah pondok terpencil milik Jimmy. Demi keselamatan keluarga, akhirnya Michael membiarkan anak dan istrinya untuk pergi ke sana dan mereka akan diantar oleh si kakak ipar. Kemudian Jimmy bertanya di mana rekaman video itu karena dengan rekaman tersebut Michael bisa selamat dari ancaman pidana. Michael mengatakan kalau video itu masih berada di tangan muridnya dan sekarang mereka harus segera mengambilnya. Ketika di jalan, Jimmy bertanya kenapa Michael begitu sangat membenci Jimmy. Michael mengatakan kalau ibunya meninggal gara-gara Jimmy dan hidupnya dulu berantakan juga gara-gara Jimmy. Jimmy mencoba meminta maaf namun Michael mengatakan kalau ia tidak akan pernah memaafkan Jimmy. Di balik itu, Maguire menghubungi seorang pembunuh bayaran profesional bernama Price, ini orangnya. Maguire meminta Price untuk menghabisi Jimmy dan juga Michael. Mendengar kata Jimmy, Price pun menolak karena Jimmy sangat disegani dan dihormati di dunia para pembunuh bayaran. Namun setelah ditawari bayaran 5 kali lipat dari biasanya, akhirnya Price setuju asalkan bayarannya sekarang. Adegan kembali ke Jimmy dan Michael yang kini sudah berada di sebuah apartemen tempat tinggal muridnya. Mereka yang tidak tahu di kamar mana muridnya tinggal dengan terpaksa mengetuk semua pintu yang ada di apartemen tersebut. Akan tetapi ada seorang wanita tua yang tahu status Jimmy dan Michael adalah buronan, ia pun langsung melaporkannya ke polisi. Singkat cerita, Jimmy dan Michael akhirnya menemukan kamar si murid. Namun sayangnya si murid sedang tidak ada di sana. Michael pun hanya menitip pesan kepada teman si murid agar muridnya segera menyerahkan video rekaman itu kepada detektif Harding. Bersamaan dengan itu, ternyata seluruh gedung sudah dikepung oleh para polisi. Terlihat di sana juga Price, si pembunuh bayaran, telah sampai di apartemen itu untuk menghabisi Jimmy dan juga Michael. Polisi pun segera menggeledah satu persatu semua kamar di apartemen tersebut untuk mencari Jimmy dan Michael. Sementara Price, si pembunuh bayaran, ia masuk ke ruang generator lalu mematikan listrik di apartemen itu. Ketika lampu sudah mati, polisi langsung meminta semua penghuni apartemen untuk keluar karena di dalam akan sangat berbahaya. Jimmy dan Michael pun menggunakan kesempatan itu dengan menyelinap di kerumunan agar bisa segera keluar. Namun ternyata Price sudah memakai kacamata sensor anti gelap sehingga dengan mudah bisa menemukan Jimmy dan Michael lalu menembakinya. Beruntung Jimmy dan Michael berhasil menghindar lalu pergi melalui jalan lain. Di sini Jimmy meminta Michael untuk segera pergi sementara ia akan mencoba melawan Price. Hingga pertarungan antara kedua pembunuh bayaran itu pun terjadi. Di suatu kesempatan, Jimmy akhirnya mampu melumpuhkan Price. Namun tiba-tiba Michael muncul dan bersiap menghabisi Price. Jimmy yang tidak mau anaknya menjadi seorang pembunuh, ia pun mencoba menghadang Michael.
Akan tetapi bersamaan dengan itu, para polisi datang sehingga Jimmy dan Michael memutuskan untuk segera kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran. Setelah berhasil kabur, Jimmy meminta Michael untuk menemui anak dan istrinya saja, sementara Jimmy akan mencoba bernegosiasi lagi dengan Maguire. Singkat cerita, Jimmy pun menghubungi Maguire, sahabatnya. Jimmy mengatakan kalau urusan ini sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Ia tidak mau kalau sampai persahabatan mereka selama ini harus kandas karena masalah anak mereka. Jimmy juga mengatakan kalau ia siap menyerahkan nyawanya kepada Maguire asalkan Maguire berhenti memburu Michael. Namun Maguire menjawab kalau yang ia inginkan adalah nyawa Michael dan sampai kapanpun ia akan tetap memburu Michael, sebab anak harus dibayar anak. Mendengar hal itu, Jimmy mengatakan kalau ia terpaksa akan menghabisi Maguire. Di sisi lain, si murid mendatangi Detektif Harding untuk memberikan bukti rekaman yang ia punya. Setelah dilihat, akhirnya Detektif Harding sadar kalau Michael memang tidak bersalah. Kembali ke Jimmy yang saat ini akan mendatangi markas Maguire yang berada di sebuah bar. Ketika Jimmy masuk, ia pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi semua anak buah Maguire. Hey, Jerry. Kemudian Jimmy melihat di CCTV kalau Maguire sedang mencoba kabur melalui jalan belakang menuju ke rel kereta api. Jimmy yang tidak menyerah begitu saja, ia pun langsung mengejar Maguire. Di sini sempat terjadi ketegangan karena mereka sedang mencoba saling melumpuhkan. Jimmy lagi-lagi meminta maaf kepada Maguire dan memintanya untuk tidak menyakiti anaknya. Namun Maguire yang berkepala batu, ia pun tetap pada keputusannya yaitu terus memburu Michael. Sehingga dengan terpaksa Jimmy pun menembak Maguire sampai sekarat. Di dalam pangkuan, Jimmy mengatakan kalau Maguire adalah satu-satunya sahabat yang ia sayangi. Namun karena Maguire ingin menyakiti anaknya, maka dengan terpaksa Jimmy pun menghabisinya. Keesokan harinya, Jimmy mendatangi keluarga Michael yang kini bersembunyi di pondok. Jimmy mengatakan kepada Michael kalau sebaiknya ia bicara di dalam. Namun Michael menolak karena ia tidak mau sampai anak-anaknya bertemu dengan Jimmy. Pada akhirnya di sini Jimmy menjelaskan kalau kelompok Maguire sudah tidak akan mengganggu Michael lagi. Ditambah Detektif Harding juga sudah tahu kalau Michael tidak bersalah. Detektif Harding sebentar lagi akan ke sini untuk menangkap Jimmy serta mengambil daftar nama-nama korban yang pernah Jimmy habisi di masa lalu. Kemudian keluar istri Michael lalu meminta Jimmy agar masuk ke dalam. Ketika di dalam, cucunya mengatakan kalau ia sering melihat Jimmy di seberang jalan rumahnya setiap seminggu sekali. Artinya selama ini Jimmy terus memantau keluarga Michael. Setelah itu, Michael meminta anak dan istri serta kakak iparnya untuk bermain di belakang rumah. Di sini Jimmy menangis karena ia merasa gagal menjadi orang tua yang baik sampai-sampai Michael masih belum mau mengakui Jimmy sebagai ayah kandungnya. Ketika sedang menatap keluarga anaknya dari jauh, tiba-tiba ternyata itu adalah Price, si pembunuh bayaran yang masih mengincar mereka sebagai bentuk keprofesionalannya. Price pergi ke dekat danau untuk menghabisi Michael. Sementara itu, Jimmy yang sudah tertembak di perutnya, ia pun tetap berusaha menghentikan Price demi keluarga anaknya. Di suatu kesempatan saat Price sedang mengincar Michael, Jimmy akhirnya berhasil menembak hingga mengenai bahu Price. Namun serangan itu langsung dibalas oleh Price hingga perut Jimmy kembali tertembak. Michael yang sadar akan kedatangan Price, ia pun mencoba membantu Jimmy. Namun pada akhirnya Michael malah terpojok oleh Price. Jimmy dengan sisa tenaganya mencoba menyelamatkan Michael hingga saat Price akan menembak kepala Michael, tiba-tiba setelah Price koit, Michael pun segera menghampiri Jimmy yang sekarang sudah sekarat. Jimmy begitu lega ketika mendengar Michael menyebut namanya dengan sebutan ayah. Sayangnya itu adalah kali terakhirnya Michael bisa melihat Jimmy karena tak lama kemudian Jimmy pun meninggal. Bersamaan dengan itu datanglah para polisi termasuk Detektif Harding. Di sini Detektif Harding cukup kaget saat melihat Jimmy yang sekarang sudah tiada. Detektif Harding lalu mengambil daftar nama-nama korban yang sebelumnya dijanjikan oleh Jimmy. Setelah kejadian itu, Michael pun baru menyadari kalau pengorbanan ayahnya begitu besar sampai rela mati-matian demi keluarga Michael. Michael sangat menyesal karena selama ini ia selalu membenci ayah kandungnya sendiri.
Suatu hari memperlihatkan Michael yang mengajak anak-anaknya untuk berkunjung ke makam kakek mereka, yaitu Jimmy. Tamat.